Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sahabat semua. Hari ini kita barusan panen POC dan rencananya nih kita akan lakukan pengukuran POC yang kita panen hari ini dan juga POC yang kita panen pekan lalu. Nah, POC ini kita panen dari hasil pengomposan limbah organik rumah tangga dari dapur yang biasanya kita buang, kita pilah-pilah dan kita masukkan ke wadah kompos. Dan ini penampakan hasil panen hari ini yang akan kita ukur ya. Ini ya. Nah, hari ini panen lumayan banyak ya. Yang kita panen dari sini nih, kawan-kawan ya, sahabat semua. Ini sumber material pupuk organik cair kita panen dari hasil pengomposan limbah organik rumah tangga yang sudah kita lakukan lebih dari 3 bulan. Dan ini panen ketiga, dan panen ketiga ini kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 botol ya. 8 botol dengan 3 botol ukuran kecil yang 250 dan satu yang ukuran 500 ml. Nah, ini dia yang akan kita uji, pupuk-pupuk ini yang kita akan uji tingkat kepadatannya atau TDS-nya dan juga tingkat pH-nya ya, dengan menggunakan TDS dan pH meter. Oke, tanpa basa-basi lanjut prosesnya. Let's go. Oke, sebelum pengujian pH dan kadar larutan kita lakukan, ini bahan-bahannya udah saya siapkan. Yang pertama ini tempat menuangkan POC-nya ya, wadah. Ini adalah TDS dan pH meter yang akan saya gunakan untuk menguji tingkat pH dan tingkat kadar larutan dalam POC. Dan ini 2 botol ini POC yang kita panen hari ini POC yang kita panen di proses awal di daerah atas ya. Dan inilah POC yang saya panen di paling akhir dan sempat saya goyang-goyang karena ini ada di dasar, jadi kemungkinan tingkat larutannya akan lebih padat ya, akan lebih banyak. Kita uji coba nanti. Dan yang terakhir kita bandingkan dengan POC yang kita panen pekan lalu ya. Memang ini ada perbedaan dari sisi bahan ya. Kalau POC ini kita udah mulai campur antara yang organik nabati yang berasal dari kulit buah, sayur, sayur mayur, pokoknya berbahan nabati ya, organik nabati. Yang ini murni berbahan nabati, organik nabati, dan yang ini udah campuran. Jadi yang media ini tuh sampah organiknya udah kita tambahkan dengan yang bersumber dari hewani ya, seperti daging, ikan, kita udah campur. Dan dari sisi aromanya udah agak berbeda nih. Yang ini harum banget, kalau ini betul-betul harum fermentasi dari buah-buahan ya, seperti peyem lah. Nah, kalau yang ini harumnya agak lain karena udah dicampur dengan yang hewani tadi ya. Baunya, aromanya kurang sedap lah kalau menurut hidung kita, tapi kalau menurut tanaman mungkin akan lebih baik. Oke, langsung aja kita teruskan proses pengujiannya ya. Baik, bahan dan alat sudah lengkap. Yang pertama kita akan uji coba POC yang kita panen. Nah, ini harum sekali ya, POC yang kita panen minggu lalu, yang bahan-bahan sampah organik itu murni berasal dari buah dan sayur-sayuran ya. Oke, kita cukup butuh 200 ml ya, 200 ml. Oke, ini kita cabut tutupnya, kita nyalakan. Pertama kita akan uji tingkat kepadatan larutannya dulu ya. Sudah nyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita hold. Kita udah dapat angkanya. Tingkat kepadatan larutannya ada di 4971. Cukup padat ya. Oke, sekarang kita ukur pH-nya. 4000 kita catat dulu ya. 4971. Oke, sekarang kita ukur pH-nya. Oke, kita ukur pH, kita mulai. Oke, udah dapat angkanya. Kita lihat pH-nya. pH-nya ada di 4,88 ya. Ada di 4,88. Oke, 4,88. Oke, pengujian untuk
sampel POC yang kita panen pekan lalu sudah selesai, kita masukkan kembali. Oke. pH meter dan TDS meternya kita bersihkan dulu. Menggunakan tisu ya. Pak. Oke. Kita coba tuang POC yang kita panen hari ini, yang kita ambil dari kucuran pertama ya. Ini juga sama 200 ml. Oke. Kita ukur ppm dulu. Oke. Kembali. Oke, kita hold angkanya. Tingkat kepadatan larutannya untuk yang POC yang kita panen hari ini dengan pengambilan di tahap pertama itu ada di 4.505 kepadatannya ya. 4.505, kita catat dulu. Sekarang kita ukur pH. Kita ukur dulu ke pH meter. Oke, pH meter kita tes. Oke. Kita hold dulu angkanya, kita lihat hasilnya adalah 5,25. Tingkat pH-nya adalah 5,25. Oke, kita catat dulu. Oke, kita tuang kembali ke wadahnya. Kalau dari tingkat kepadatan tadi, sepertinya POC lama larutannya lebih padat ya. Kalau dari tingkat keasamannya, pH-nya, maksud saya, pH POC baru yang baru kita ambil lebih tinggi, hampir beda 1 poin. Oke, ini botol yang ketiga. Ini botol yang kita panen hari ini, POC hari ini. Dan ini kita ambil dari larutan paling dasar ya, atau endapan. Oke, kita mulai lagi. ppm. Kita hold angkanya. Ini hasilnya tingkat kepadatan larutannya ada 4.363. Kita catat dulu. 4.363. Sekarang kita ukur pH-nya. Harusnya tidak bisa dibersihkan ya karena cairannya sama. Kita ukur pH-nya, pH meter. Oke, kita hold dulu. Hasil pengukuran pH meter dari larutan ketiga adalah 5,29. Hampir sama ya, seperti larutan yang kedua. Oke, kita masukkan kembali.
Oke, dari hasil pengukuran pH dan tingkat kepadatan larutan atau ppm 2 POC yang kita panen dalam waktu yang berbeda, yaitu pekan lalu dan hari ini, ternyata hasil akhirnya adalah untuk POC yang kita panen minggu lalu yang kita bedakan dari sisi bahan asupannya, yaitu sampah organik yang murni dari sumber nabati ya, dari sayur mayur dan buah-buahan, itu menghasilkan pH 4,8 dan tingkat kepadatan larutan ada di 4.971. Sementara untuk POC yang kita panen hari ini kita bagi dua, ya satu yang kita panen di sisi permukaan dan satu yang kita panen dari sisi dasar wadah ya. Saya berasumsi mungkin tingkat kepadatannya agak berbeda. Dan memang betul berbeda. Untuk POC yang kita panen dari permukaan hari ini pH-nya adalah 5,2 dengan tingkat kepadatannya atau ppm 4.505, sementara POC dasar yang kita panen dari wadah dasar itu yang tadi kita guncang-guncang ya, itu pH-nya sama 5,2 dengan tingkat kepadatannya 4.363, lebih rendah ya. Nah, untuk kesimpulannya ini kita bagikan catatan hasil catatan pengukuran hari ini ya. Ini dia. Demikianlah pengukuran kadar larutan dan pH POC yang kita panen hari ini. Mudah-mudahan terus bermanfaat dan POC-nya akan terus kita manfaatkan, dan tentu proses pengumposan akan terus kita lakukan demi untuk menjaga lingkungan agar tetap bersiklus di alam secara baik, dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk mengolah sampah organik sebaik-baiknya, karena itu adalah 70% dari seluruh total sampah kontribusi masyarakat yang kalau masing-masing rumah bisa mengelola dengan baik, saya rasa manfaatnya balik ke kita semua, tempat sampah jadi ringan pekerjaannya, dan tentu kita mendapatkan hasil dari proses pengomposan. Selain kompos padat, juga pupuk cair, juga mungkin kalau kita ingin mengembangkan ke yang lainnya bisa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.